Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Bim Suprapto dari kelas A2. Di sini saya akan membuat video tentang review jurnal untuk penugasan mata kuliah realita virtual. Baik, ini untuk yang pertama ada jurnal, judulnya itu Sistem Informasi Realisasi Anggaran Tender pada PT Investama Komando Security. Penulisnya sendiri ada Dwika Nur Arifin, Widyaningsih, Hanifah Permatasari. Tahun pembuatannya di Maret 2021. Jurnalnya tentang jurnal informatika dan rekayasa perangkat lunak. Link alamat papernya sudah tertera. Untuk permasalahan secara umum dan khususnya itu yaitu tentang pengelolaan realisasi anggaran dari tender yang dimenangkan masih belum optimal sehingga menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain terjadi miskomunikasi antara perusahaan dengan pengguna jasa perihal biaya dan spesifikasi barang dan jasa. Sulitnya pembuatan laporan realisasi anggaran dan kemajuan proses tender yang dikerjakan serta belum adanya dokumentasi penerimaan barang secara rinci. Selain itu, file yang terkait dengan data tender, data beki, invoice, dan kwitansi belum terkomputerisasi secara baik dan kesulitan dalam pencarian secara cepat. Ada solusi yaitu aplikasi sistem informasi realisasi anggaran tender berbasis website dapat memudahkan PT. Tujuan penelitian dan manfaat yaitu sistem informasi ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan proses realisasi anggaran dari tender yang dimenangkan oleh PT. Untuk metode penelitian sendiri ada metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode pengembangan perangkat lunak. Hasil penelitian sendiri ada sistem informasi realisasi anggaran berbasis website, aplikasi sistem informasi akuntansi realisasi anggaran dengan menggunakan pendekatan terstruktur, menggunakan permodelan sistem berupa data flow diagram DFD, entity relationship diagram atau ERD, dan flowchart. Saran yaitu dari penelitian yang telah dilakukan adalah agar kelemahan sistem menggunakan kerangka analisis spesies dapat diatasi serta pengelolaan realisasi anggaran dari tender bisa dioptimalkan. Dari jurnal kedua, judulnya yaitu Sistem Informasi Pemesanan Catering berbasis web di CV Dekiko IDE Cemerlang. Penulisnya yaitu Cipto Koswoyo dan M. Subhan Mauludin. Tahun pembuatannya di Maret 2021. Jurnalnya Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Link paper tertera. Terus permasalahan secara umum dan khusus. Sebelumnya pengelolaan data catering masih manual sehingga tidak efektif dalam pemesanan dan pengelolaan data perusahaan. Solusi pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan metode waterfall yang memiliki tahapan berurutan dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan catering yang mempermudah admin untuk mengelola data catering. Dan metode penelitian yaitu yang pertama ada metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke lokasi resto. Untuk yang A ada mengamati semua proses yang berlangsung di resto, dan B pengambilan informasi secara detail seputar kekurangan yang ada di dalam resto. Hasil penelitian sendiri berupa sebuah sistem informasi pemesanan catering berbasis web di CV Dekiko IDE Cemerlang yang dapat memudahkan pelanggan untuk memesan catering dan admin untuk mengelola data catering dan perusahaan. Solusinya ada agar algoritma keamanan sistem dibuat dengan baik. Selanjutnya ada jurnal yang ketiga, judulnya Sistem Informasi Klinik berbasis web studi kasus klinik Dr. Susana Semarang. Penulisnya ada Bima Adi Prakoso dan Nugroho Eko Budianto. Tahun pembuatannya di Maret 2021. Jurnalnya Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak. Link papernya tertera. Permasalahan secara umum dan khusus. Saat dokter ingin melihat perkembangan pasien sebelumnya, harus mencari satu persatu riwayat pasien dalam satu map tersebut dan menyampaikan kepada pasien hingga membutuhkan waktu yang lama. Suasana ini mengalami permasalahan saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pendataan pasien masih dicatat di buku. Sehingga petugas klinik mengalami kesulitan saat mencari data pasien yang sudah terdaftar ketika pasien tersebut berobat kembali. Solusinya itu berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan sebuah sistem informasi klinik yang mempermudah petugas klinik mengelola pendataan pasien dan laporan tentang perawatan maupun penjualan diperlukan. Metode penelitian dan metode pengambilan data yaitu menggunakan waterfall, metode wawancara. Masalah pertama yang dialami dalam pembuatan laporan yaitu pembuatan laporan memerlukan waktu yang lama. Untuk laporan bulanan bisa diselesaikan dalam sebulan sehingga saat waktu membutuhkan laporan yang diinginkan belum siap.
Hasil penelitiannya itu sistem informasi ini dapat menghasilkan laporan atau informasi dibutuhkan oleh pihak klinik, meliputi rekam medis pasien, kunjungan pasien, pembayaran, dan mempercepat pencarian data pasien, sehingga menjadikan klinik Dr. Susana menjadi lebih baik dan cepat dalam melayani pasien. Sarannya yaitu sistem yang dibuat harus lebih baik agar tidak terjadi kesalahan data. Selanjutnya ada jurnal keempat, yaitu judulnya tentang sistem informasi penjualan roti berbasis web, studi kasus di CV Mams Bakery. Yang penulisnya yaitu Ahmad Heri Setiawan dan Roni Wijanarko. Tahun pembuatan Maret 2021, jurnal-jurnal informatika dan rekayasa perangkat lunak. Link alamat papernya tertera. Untuk permasalahan secara umum dan khusus, permasalahan dalam toko roti Mams Bakery ini yaitu pelanggan belum bisa memesan produk secara online dan harus datang ke tempat langsung. Toko roti Mams Bakery juga memiliki website tersendiri dan merupakan company profile untuk memberikan informasi tentang profil toko roti Mams Bakery yang berisi promosi diskon pada produk toko roti Mams Bakery, tetapi belum memberikan pelayanan untuk sistem penjualan online. Solusinya yaitu dengan adanya sistem ini, pelanggan bisa melakukan pemesanan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet yang berkembang saat ini yang begitu pesat. Metode penelitian yaitu ada bahan dan materi. Selanjutnya ada metode pengembangan perangkat lunak. Hasil penelitian yaitu ada aplikasi berbasis website yang dapat mengelola dan pelanggan, data pelanggan, reseller, dan produk kue kering, dan membuat aplikasi di dalamnya memiliki fasilitas untuk mengolah data penjualan kue kering dan informasi stok kue kering. Saran perbaikan sistem akan memiliki fitur agar lebih kompleks. Jurnal kelima yaitu ada estimasi jarak menggunakan sensor Kinect. Penulisnya Muhammad Fuad, tahunnya 2013. Jurnalnya Jurnal Ilmiah Mikrotek. Link jurnalnya tertera. Untuk permasalahan kecepatan komputasi dan akurasi merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam menerapkan sistem secara real time. Kekurangannya masih ada dalam kamera, disempurnakan dengan berkembangnya sensor jarak berbasis kamera yang biasa dikenal dengan kamera depth atau kamera ranging atau kamera RGBD. Solusi memaparkan suatu sistem yang mampu untuk melakukan estimasi jarak setiap pixel menggunakan sebuah sensor Kinect berbasis masukan video depth. Tujuannya publikasi ini mengusulkan pendekatan estimasi jarak menggunakan sensor Kinect dengan pustaka LiveFreeNect berbasis konversi nilai HU dalam video depth menjadi jarak dengan persamaan eksponensial yang diterapkan pada kelompok-kelompok data HU. Metode sistem estimasi jarak yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan rancangan sesuai diagram blok. Hasilnya itu eksperimen menyatakan bahwa akurasi estimasi jarak berbasis konversi nilai HU menggunakan persamaan eksponensial sepotong yang dibaca dengan pustaka LiveFreeNect sebagai pendekatan yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki jangkauan area kerja tertinggi yaitu 5.200 mm dan rata-rata akurasi untuk keseluruhan area kerja sebesar 98,45%. Nilai rata-rata akurasi dari pendekatan penelitian ini untuk jangkauan area kerja yang sama dengan Open meningkat menjadi 99%. Angka ini meningkat hingga 99,10% untuk area kerja yang sama dengan Microsoft Kinect SDK. Sarannya area kerja Kinect dibahas dalam penelitian ini fokus pada jangkauan jarak pada yang dapat dibaca sensor, sudut view 43 derajat vertikal dan 57 derajat horizontal merupakan batasan yang menarik untuk dikembangkan sehingga dapat dicapai view yang meliputi keseluruhan arah. Jurnal ke-6 ada judulnya implementasi Kinect Body Tracking pada sistem pemindai biometrik. Penulisnya ada Ratna Aiswarya, ada Melisa Prilisia, ada Berman Kasub. Tahun 2016, jurnal TINF, link alamat paper tertera, permasalahan memerlukan permukaan yang rata dan datar serta seringnya dilakukan pengukurannya berulang, sehingga perlu dirancang sebuah alat memungkinkan dilakukan untuk pengukuran tinggi secara efisien sehingga bisa diakumulasikan dengan pengukuran berat yang akan menghasilkan BMI. Solusinya yaitu depth image dari sebuah citra akan diekstraksi sehingga dihasilkan citra berupa gambar latar belakang, background dengan warna hitam putih dan titik join objek akan terlihat bisa diproses untuk perhitungan tinggi. Tujuan untuk menganalisa bagaimana kondisi berat badan serta apakah memiliki risiko terhadap penyakit. Metodenya ada 3 proses, yaitu memperoleh angka BMI. Yang pertama langkah pertama ada sensor ultrasonik akan mengenai dan mendeteksi jarak objek dengan set point jarak yang telah diberikan. Langkah kedua ada Kinect akan mengidentifikasi tubuh berada di depannya. Langkah ketiga input berat badan dalam software BMI. Hasilnya yaitu pada hasil keseluruhan responden bahwa pembacaan tinggi dengan Kinect harus dilakukan dengan akurat agar memperoleh hasil BMI yang sesuai dihitung secara manual menggunakan rumus BMI sama dengan berat badan
dibagi tinggi badan dikalikan tinggi badan. Sarannya itu yang ada pengujian terhadap tinggi badan sebaiknya dilakukan tanpa perlu berdiri di depan latar. Yang B, alat jarak sebaiknya dibuat lebih tinggi, lebih dari 73 cm, sehingga ketika Kinect diposisikan pada alat tersebut dapat dengan optimal mendeteksi tinggi objek. Saran yang ketujuh ada rekonstruksi 3D untuk model wajah virtual akademik menggunakan sensor Kinect 2. Penulisnya ada Siti Sofia Rani dan Adi Prahara. Tahun pembuatannya di tahun 2021. Jurnalnya Jurnal Sarjana Teknik Informatika, link paper tertera. Permasalahan apabila grafik permainan komputer menjadi lebih realistis dan fokus dari permainan berubah menyerupai kehidupan nyata. Permintaan avatar fotorealistik yang menyerupai pengguna sendiri itu sendiri dan meningkat. Solusi Microsoft Kinect sangat cocok untuk merekam avatar 3D yang dapat dipersonalisasi. Tujuan perkembangan alat sensor yang bernama Kinect 2 sensor dapat mempermudah rekonstruksi 3D untuk model wajah pada avatar permainan virtual yang diproses menggunakan teknik modeling 3D hingga visual dari sensor Kinect 2 menggambarkan tampak nyata dari player dalam bentuk visual menggunakan metode sistem usability scale. Hasilnya yaitu merekonstruksi pemodelan wajah yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Sarannya dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya adalah sebelum penuh hasil sensor sama dengan wajah asli. Jurnal ke-8 ada judulnya pengontrolan game penalti sepak bola 1 versus 1 menggunakan Kinect. Penulis ada Muhammad Rizka Rafsanjani, Atorik, dan Husaini. Tahun 2018, Jurnal Sarjana Teknik Informatika, link paper tertera, permasalahan apabila grafik permainan komputer menjadi lebih realistis dan fokus dari permainan menyerupai kehidupan nyata. Permintaan dan avatar fotorealistik yang menyerupai pengguna sendiri itu sendiri dan meningkat. Solusi Microsoft Kinect sangat cocok digunakan untuk merekam avatar 3D yang dapat dipersonalisasikan. Tujuannya mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam pembuatan game simulasi virtual reality menggunakan Kinect. Metode pendeteksi pergerakan player pada game merupakan menendang dan menghalang bola dan menggunakan Kinect. Hasil penerapan virtual reality pada simulasi tendangan penalti 1 versus 1 menggunakan Kinect menghasilkan skeleton dari pengguna jarak yang sempurna untuk dapat melakukan tendangan penalti pada jarak 2,5 meter hingga jarak 3 meter. Saran dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan selanjutnya yang belum. Jurnal 9 ada judulnya perancangan dan pembuatan alat scanner 3D menggunakan sensor Kinect Xbox 360. Penulis ada Arif Armansyah, Syarif Hidayatullah, dan Asti Herliana. Tahun pembuatan 2018, jurnalnya Jurnal Informatika, link paper tertera. Permasalahan terdapat beberapa kekurangan yaitu terbatas objek yang di-scan serta hasil scan yang belum akurat karena banyak hasil garis-garis yang membentuk objek. Solusi membuat scanner 3D dengan hasil akurasi yang tinggi. Tujuan memberikan kemudahan untuk para animator 3D dalam melakukan proses scanning. Metode merancang dan membangun alat menguji coba alat sistem scanner 3D menggunakan sensor Kinect. Hasil perencanaan pembangunan alat scanner 3D menggunakan sensor Kinect Xbox 360 bisa meng-scan objek benda nyata. Saran penggunaan Kinect seharusnya bisa dilakukan bukan hanya untuk 3D scanning saja, tetapi digunakan motion capture untuk animasi 3D serta objek. Untuk yang terakhir ada jurnal ke-10 yaitu judulnya aplikasi virtual punch training menggunakan Microsoft Xbox Kinect. Penulisnya ada Wirawan Nangsyah, Tutut Wurijanto, dan Teguh Sustanto. Tahun pembuatan 2014, jurnalnya JSIK, link alamat paper tertera. Permasalahan tidak melakukan perhitungan nilai terhadap kekuatan pukulan dari user, tetapi hanya memberikan nilai pukulan yang diarahkan ke titik pukulan berada di daerah kepala, daerah dada, dan perut. Solusi akan dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat menghitung dan menampilkan kekuatan pukulan ke objek target sehingga dapat diketahui seberapa kuat tenaga pukulan dan bagaimana performa kekuatan melakukan gerakan pukulan. Tujuannya dapat digunakan user sebagai alat pengukur kekuatan pukulan dan mencatat sebagai rekor pribadi. Metode kemampuan sistem untuk berinteraksi dengan user yang menggunakan use case. Hasil apabila ini dapat mendeteksi gerakan tangan user dan menghitung beberapa kecepatan tenaga pukulan satuan joule. Aplikasi virtual punch training ini menggunakan rumus energi kinetik dalam perhitungan dan memberikan output berupa kecepatan pukulan, kekuatan pukulan, dan grafik pukulan. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai sarana latihan dengan mengalahkan skor tertinggi yang telah dibuat. Sarannya yaitu aplikasi ini masih memiliki kekurangan pada peralatan sensor,
sehingga mengakibatkan jeda yang cukup signifikan. Yang kedua, ada aplikasi virtual ini masih belum cocok untuk PC dan kelas low end, sehingga untuk menjalankannya dibutuhkan spesifikasi PC yang cukup tinggi. Yang terakhir, ada aplikasi virtual punch scanning dibuat menggunakan Kinect SDK milik Microsoft sehingga dapat diporting alih format sehingga ke dalam Microsoft Xbox sebagai homebrew game. Diharapkan kedepannya juga dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat berjalan di konsol Xbox milik Microsoft. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.